pengolahan sampah skala kecil saja itu orang sudah berburuk sangka karena begitu jeleknya stigma tentang sampah, Mas. Ya, begitu jeleknya karena tidak ada contoh. Mas Arief, saya dengar ini Mas Arief di Jogja nih ya, ini punya beberapa aktivitas ya. Tadi saya dengar kalau minimal tiga aktivitas sosial. Apa saja itu Mas ya? Ya, jadi masih Mas Didi, saya 25 tahun ini tinggal di Jogja. Saya menjalankan usaha wira swasta gitu ya, di bidang kebutuhan pokok. Tapi kemudian dalam kurun waktu 5 tahun ini kita mencoba melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya keluar dari keseharian kita sebagai yang mencari rezeki untuk kita. Dulu sudah memutuskan kalau bisa 40 tahun itu pensiun, kemudian melakukan pekerjaan di luar aktivitas. Tiga aktivitas tadi apa Mas Arief ya? Ya Mas Didi, jadi yang pertama kami coba inisiasi pembinaan bagi warga binaan lapas di Lapas Cepongan. Terus yang kedua kami juga menginisiasi satu kegiatan yang sifatnya mendukung pertanian, yaitu peternakan rumah potong hewan untuk ruminansia, jadi sapi dan kambing domba. Yang terakhir Mas, baru diinisiasi 2 tahun ini, mulai pertengahan 2022, saat kami melihat bahwa TPA Piungan itu seringkali batuk-batuk, jadi ditutup 2 hari, kemudian dibuka lagi, ditutup 3 hari, ditutup lagi. Maka kami melihat masalah sampah ini menjadi sesuatu yang krusial untuk masyarakat di Jogja. Oke Mas Arief, tapi ini menarik kan yang terakhir terutama ya. Mungkin terkait juga ya Mas, karena terkait dengan yang 2 kegiatan yang lain, tapi memang terfokus karena ini sampah ini adalah terutama sampah domestik, di mana Jogja ini ada 4 juta jiwa. Yang mana belum termasuk pendatang ya Mas? Ya. Turis-turis kan. Mahasiswa, pekerja yang bukan ber-KTP Jogja itu belum dihitung. Itu kurang lebih kontribusinya untuk sampah itu kurang lebih 2.000 ton per hari. Hitungannya setiap orang menghasilkan berapa? Menghasilkan kalau BPS menyampaikan 0,67, tapi coba kita dekati setengah kilo lah. Ya, setengah kilo ya. Setengah kilo. Kira kurang lebih 2.000 ton per hari. Tidak melihat secara komprehensif, sehingga menjadi masalah di terminal, yaitu di Piungan. Karena sudah sering batuk-batuk jadi kita pragmatis, kehidupan kita pragmatis, kita beli makanan apa segala macam pakai tas plastik, segala macam bungkus dan lain-lain. Kemudian sudah ada petugas sampah yang mengambil di rumah kita, ya kan? Kemudian dengan membayar sejumlah uang tertentu, cukup dengan seperti itu, terus sistem diberikan kepada orang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi problem-problem besar. Oke Mas Arief, ini memang apalagi beberapa minggu lalu ya, ini Piungan juga ditutup resmi dari pemerintah karena nggak mampu lagi gitu. Karena sudah tidak mampu lagi, harus direkondisi dulu selama, kalau kurang lebih infonya 1,5 bulan, lama sekali Mas. Nah 1,5 bulan itu kemana sampahnya itu? Semua dibuat kelabakan. Semua dikait. Dan menurut saya aksi kejut ini penting karena membangun satu mindset bahwa kita apresiasi lah apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, karena itu membangun mindset bahwa masalah loh ini sampah, jangan Anda sembarangan tidak melakukan aktivitas yang pro atau. Oke, terus ini yang tadi sampai melakukan sesuatu entah apa namanya ya, proses sampah dan sebagainya, itu idenya apa Mas dalam situasi seperti ini? Jadi kalau melihat pola di mana penanganan sampah itu adalah ditangani di terminal akhir, yaitu TPA Piungan, yang mana memang pekerja sampah ada yang mengambil 1-2 yang baik, yang valuable untuk mereka jual, atau ada juga bank sampah atau pekerja sampah lain yang melakukan satu aktivitas, yaitu mengumpulkan sampah-sampah
yang bernilai ekonomi kemudian ditabung dan lain-lain. Tapi sepertinya itu tidak cukup signifikan memberikan kontribusi pada pengurangan sampah. Karena pada kenyataannya fakta bahwa di terminal di Piungan tetap Piungan penampung 3 kabupaten. Jadi kalau tadi 2000 ton itu adalah termasuk Gunung Kidul dan Kulon Progo, berarti Piungan itu menampung Sleman, Kota, dan Bantul ya. 3 kabupaten itu kurang lebih at least 800 ton per hari. Jadi Mas Arif ini yang dilakukan apa Mas? Yang sekarang Yang kita idenya adalah karena permasalahannya besar, kita coba pecah masalah itu menjadi klaster-klaster kecil. Jadi kita selesaikan satu masalah sampah di satu lokasi. Jadi ada 2 kubu besar nih sekarang nih Mas Didi, yaitu bagaimana mengedukasi agar memilah sampah. Dan itu sepertinya proses yang never ending kalau saya bilang, karena cukup sulit ini kita kesadaran. Bicara tentang kesadaran dan nggak ada parameter yang jelasnya. Itu kayaknya kita edukasi itu sudah setiap hari ada pelatihan, sosialisasi, tapi belum. Nah saat ini kan saat tahun lalu kita memulai itu kan sudah ada simptom, yaitu Piungan, batuk-batuk. Ini bermasalah nih sepertinya kalau tidak dilakukan satu langkah-langkah antisipatif. Itu Mas, inisiasi langkah ini Mas. Yang dilakukan adalah men-shortcut, jadi sampah yang harusnya ke Piungan, tadi Mas Didik sudah saya lihatin videonya itu, kemudian kita lakukan pemulihan ke material masing-masing di lokasi dekat dengan sampah itu diproduksi, yaitu di Kecamatan Latis. Jadi kalau 20 ton ansih kemudian hanya diambil 5-10% yang valuable dengan cara yang tidak cukup Sistematis, teliti dalam pemilahannya. Itu yang mungkin sekarang dilakukan beberapa orang secara perorangan gitu ya. Itu let's say kalau 20 ton berarti mungkin sekitar hanya terambil 1 atau 2 ton ya Mas ya. Nah sehingga yang 18 ton tetap ke Piungan. Nah dengan model yang kita lakukan sebetulnya diinginkan sebetulnya zero waste, tapi kalau kita mau secara realistis dari keseharian yang kami produksi, kurang lebih sebetulnya kalau untuk memudahkan kami itu 15% dari sampah yang kami produksi, jadi 3 ton itu yang dibuang ke Piungan. Waduh, oke, luar biasa. Berarti dari 20 17 terserap, artinya bisa dimanfaatkan untuk langkah-langkah pribadi walaupun berbagai tipe ya. Tapi tinggal waste yang benar waste itu tinggal 3 ton. Artinya kalau 2.000 per hari tadi, seandainya ide yang Mas Arif ini ada dan digandakan ya ke semua semua Jogja ini, mungkin tinggal dari 2.000 menjadi 300 ton aja berarti ya. Betul. 2015 300. Ya 300 ton. Ya. Untuk berkurang sekali. Ya. Dan sebetulnya itu juga bisa ke insinerator Mas, mini insinerator. Nantinya itu dibakar menghasilkan satu ini, jadi juga bisa saja dilakukan. Artinya tidak lagi perlu penumpukan, betul. Nah itu nanti mungkin next step bisa kita lakukan. Mas Arif, tadi yang bahwa apa sih sebenarnya persoalan sampah ini kan persoalan bersama ya. Tapi kendalanya apa kok tidak mudah ternyata ya? Karena semua tahu bahwa sampah ini bermasalah. Masalah kita karena harus dibuang. Kita ingin halaman kita atau rumah kita bersih dan memindahkan sampah itu ke tempat lain. Kalau hanya sekedar memindah terus hanya dipindahkan ke Piungan, ya oke lah, berarti rumah kita bersih, Piungan yang menjadi masalah. Nah kita ingin merubah mindset di mana tidak hanya dipindahkan, tetapi dilakukan satu proses penyelesaian. Bukan hanya memindah, tapi menyelesaikan. Oke, jadi tadi ini masalah bersama, tapi semua orang nggak mau ditempatin. Ya. Pasti ditolak ya. Ditempatkan sebagai TPA itu menolak rata-rata. Di pengolahan sampah skala kecil saja ditolak. Itu orang sudah berburuk sangka karena begitu jeleknya stigma tentang sampah, Mas. Ya, begitu jeleknya karena tidak ada contoh
yang cukup menjadi fakta, kita harus bersahabat dengan sampah kita sendiri. Maksudnya kita tahu bahwa kita pasti nyampah karena seluruhnya memang terjadi seperti itu. Nah, bagaimana agar itu menjadi masuk ke dalam bawah sadar kita, taruh kata begitu, bahwa sampah ini harus diselesaikan oleh kita semua. Ya, dan proyek sampean ini adalah berusaha menyelesaikan itu ya. Ya, berusaha menyelesaikan tidak hanya memproses saja, tapi juga memberikan fakta sampah seperti yang Anda pikirkan. Kalau dikerjakan dengan baik, kalau tidak ditunda pengolahannya, kalau semua diproses secara langsung, tidak ditumpuk, kemudian dilanjutkan ke supply chain selanjutnya yang akan dibangun. Jadi mulai dari datang, dipilah, diproses, kemudian organik langsung dibawa, plastik langsung diproses, jadi tidak menimbulkan bau ya. Itu yang menjadi contoh. Dan ini akan kita buktikan. Di pilot project pertama itu kami ada anjungan untuk menjadi satu tempat edukasi. Mungkin nanti untuk proses yang kedua, tempat pengolahan yang kedua tidak perlu anjungan karena akan dibuat lebih kompak. Karena kan ini hanya menyelesaikan satu kecamatan. Padahal kan Jogja taruh kata ini tadi 20 ton ya Mas ya, 20 ton sampah. Jogja tadi 20.000 ton, 2.000 ton sampah. Berarti kalau dengan ukuran yang sederhana untuk Jogja saja memerlukan 100 titik seperti ya. 100 titik seperti ini. Di masing-masing di hulu ya. Di hulu, jadi kita menangani di hulu bukan di hilir. Di hulu kita bereskan sumber di mana sumber itu diproduksi. Jadi di sekitar dia diproduksi secara logistik dekat dan memberi manfaat sirkular bagi masyarakat di sekitar. Karena organiknya tadi kan akan dijadikan pupuk untuk masyarakat di sana di sekitar itu. Kemudian sedangkan plastik dan lain-lain akan kita bawa ke lokasi yang lain di mana akan dibangun satu industri proses telaga. Artinya kalau misalkan Jogja ini misalkan ya, ini berhasil kemudian memang dilihat dan akhirnya dilakukan bersama-sama semua stakeholder, ini bisa jadi provinsi teladan untuk pengolahan sampah ini. Tapi jadi inspirasi lagi. Inspirasi bisa, tapi mungkin problematika sampah setiap daerah berbeda-beda. Densitas Jogja kan provinsi tapi kan tidak terlalu besar, hanya 4 juta jiwa. Bayangkan Jakarta, mungkin DKI Jakarta atau mungkin Jawa Tengah yang memiliki atau Jawa Barat, Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk sangat besar sekali. Tapi inspirasinya kita bisa bangun bersama. Oke, Mas Arief, kan ini menurut saya luar biasa ya, karena ini sebenarnya jarang ada orang yang mau mikirin sampah gitu lah. Yang tadi Mas Arief sampaikan kan, udah saya sampah, saya bayar orang, udah itu bukan urusan saya. Loh ini kok sampai Mas Arief mikirin ini latar belakangnya apa? Motivasi dari kecil Mas, kita ada di desa yang sering kehidupan kita yang guyup rukun begitu, dan aneka hal yang kita hadapi bersama. Terus kemudian pendidikan juga saya rasa kita dulu di kampus itu diajarkan jangan beli di toko besar, kalau beli sabun kita suruh beli di warung-warung tetangga kita gitu. Jadi kegiatan kita lebih menuju kepada perekonomian rakyat Mas. Jadi ini kita bangun mencoba mengakses sebanyak mungkin masyarakat kecil marginal itu terlibat dalam proses ini, banyak mungkin. Entah itu dalam konteks nanti mereka sebagai penerima, contoh karena kami berdagang telur, nanti kita jualan telur dengan harga murah ke mereka masyarakat marginal, telur ayam ya, karena kami sudah menjalankan cukup lama, atau mereka terlibat dalam proses produksinya. Contoh misalnya dari bubur organik, itu nanti kita serahkan kepada kelompok untuk menjadi peternak maggot untuk menjadi maggot. Nanti maggotnya kita beli, maggotnya itu kemudian kita jual kembali kepada peternak ayam. Karena peternak ayam atau peternakan pada umumnya sekarang ini semua mengeluh soal pakan yang mahal. Padahal maggot ini
proteinnya tinggi 45%. Kita tahu bahwa harga pakan linear dengan tingkat protein. Makin tinggi protein makin. Ini 45%. Hubungannya tadi maggot ini bisa dikembangbiakkan dari sampah tadi ya? Dari sampah. Tapi memang tidak bisa menjadi food ya Mas. Selain itu MUI sudah menetapkan itu tidak diperbolehkan ya kalau tidak salah seperti itu, sehingga di kita untuk pakan ternak. Tujuannya untuk feed, bukan untuk itu. Untuk feed. Bahasa untuk feed bukan untuk food. Ya. Ya. Mungkin pesan-pesan terhadap rakyat gitu, terhadap masyarakat itu. Masyarakat. Ya. Ya, yang pertama kita jelas memiliki demografi atau jumlah penduduk yang luar biasa besar. Berarti kita menghasilkan sampah yang betul-betul luar biasa. Kita harus melakukan aktivitas-aktivitas secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kita lakukan upaya secara bersama-sama. Yang kita inisiasi adalah per kecamatan ini seperti ini, nanti bisa lebar. Sehingga sampah ini yang kita produksi ini bisa kita rubah yang tadinya istilahnya sampah yang awalnya menjadi masalah bagi kita rubah menjadi berkah. Jadi sampah yang awalnya, dan semua orang menyampah Mas ya, tidak bisa dihindari. Yang awalnya menjadi beban itu menjadi berkah. Ini luar biasa ya. Waduh, Mas Arif, ini menurut saya harusnya bisa nanti menginspirasi teman-teman yang lain ya, apa yang ada ini supaya diterapkan mungkin seluruh kota ya. Ya. Jadi monggo nanti kalau tertarik untuk mengidentifikasi apa yang kami lakukan, bisa berkunjung ke tempat kami. Dengan senang hati nanti kita temani, kita bisa diskusi. Kami bukan ahli sampah, tapi hanya dengan modal bahwa kita memiliki satu keinginan untuk bermanfaat bagi lingkungan kita. Untuk hal-hal lain kita dibantu oleh banyak orang yang memiliki keahlian di bidang itu, atau nanti ya ada yang lebih jauh bisa memberikan masukan agar lebih ideal lagi, sehingga segala sesuatu itu bisa berjalan lebih baik. Karena biasanya kan Windows ada versi 1, versi 2 lah. Kita lihat ini kan masih versi 1. Apakah nanti berjalan dengan dengan dukungan banyak orang bisa kita Jadi kalau kasarnya gini, sementara ini Mas Arif sendiri ya? Jadi kalau dibilang sendiri ya ada banyak orang yang membantu, tapi aplikasi secara komersialnya, artinya pendanaan itu masih sendiri ya. Ya, bukan istilahnya kalau tanya-tanya atau berorganize dengan pihak lain ya banyak kita, karena kita kan memang tidak sendirian ya. Tapi secara ekonomi, secara ini kita bangun masih menjadi biasanya kan urusan sama ini urusan pemerintah, tapi yang kita lakukan ini swasta, ini istilah swasta kami ya, dengan niat untuk gimana benar-benar yang tadi sampah yang istilahnya sesuatu yang tidak berguna menjadi berkah ya. Betul, menjadi berkah. Betul. Niatnya demikian. Niatnya itu. Siap. Oke, terima kasih Mas Arif, ilmunya. Nanti ini teman-teman mungkin yang melihat video ini harusnya bisa terinspirasi dan bisa saling belajar. Ya. Bisa saling belajar. Siap. Ya, makasih Mas. Ya, sukses. Negara ini kuat karena masih banyak orang-orang baik. Negara ini masih berdiri karena banyak orang-orang yang berbuat untuk sesama. Masih banyak orang-orang idealis dengan niat tulus, yang dengan keahlian dan jangkauan tangannya ikhlas berbuat untuk orang-orang di sekitarnya, untuk rakyat luas, untuk kemajuan bangsa. Ia terus berbuat dan melangkah, walaupun mungkin jauh dari media, tidak diberitakan, dan menempuh jalan sepi. Arif Budiono dengan sampah yang ia lakukan di Yogyakarta adalah salah satunya. Sobat Bangkit Anak Bangsa, ayo kita berlomba, berbuat yang kita bisa untuk menjadi pilar penyangga ketahanan negeri kita.